Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Najura Widayatama yang dimana di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yaitu yang berjudul Sistem Bantuan Navigasi Cerdas untuk Pengendara Menggunakan Real-Time Detection Transformer dan juga Large Language Model. Yang dimana pada penelitian skripsi saya dibimbing oleh Bapak Novanto Yudhistira dan juga Bapak Muhammad Arif Rahman. Dan juga saya diuji oleh Ibu Fitri Utami Ningrum dan juga Ibu Deni Primanita Kartikasari. Eh, Selanjutnya pada pertama-tama penelitian saya itu ada pendahuluan yang dimana latar belakang dari penelitian saya yaitu kecelakaan lalu lintas itu menjadi masalah serius di Indonesia maupun dunia. Yang dimana salah satu faktor utamanya yaitu kelalaian pengemudi dalam mengenai lampu lalu lintas. Dan di sini saya menggunakan model RTDR sebagai alternatif dari model real-time detection selain YOLO, yang dimana YOLO merupakan model real-time detection pertama dan juga LM di sini digunakan untuk menghasilkan instruksi teks yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pengendara. Yes, dari latar belakang tersebut, maka dibelah rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimana arsitektur sistem yang dapat mengintegrasikan model deteksi objek RTDR dan model bahasa LLM untuk membangun alur kerja dari deteksi visual rambu lalu lintas hingga interpretasi tekstual secara otomatis. Kedua, bagaimana perbandingan kinerja model RTDR dengan berbagai varian model YOLO versi 8 hingga 12 dalam mendeteksi rambu lalu lintas ditinjau dari metrik precision, recall, MAP, dan efisien waktu komutasi, yaitu latensi. Yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan instruksi tekstual yang dihasilkan oleh berbagai model LLM berdasarkan hasil deteksi yang diperoleh penilaian pengguna terhadap aspek relevansi, koherensi, kelengkapan, kefasihan, dan spesifitas. Dari rumusan masalah tersebut dibuatlah tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk merancang dan memvalidasi konsep arsitektur sistem yang mampu mengintegrasikan model deteksi objek RTDTL dengan LLM untuk menghasilkan instruksi navigasi berbasis teks dari info visual rambu lalu lintas. Kedua itu menganalisis secara kuantitatif kinerja model RTDTL dan membandingkan dengan berbagai varian model YOLO versi 8 hingga 12 menggunakan metrik evaluasi precision, recall MAP, serta efisien waktu komutasi yaitu latensi untuk menentukan model dengan keseimbangan performa terbaik. Yang ketiga, mengevaluasi dan menganalisis tingkat kelayakan instruksi yang dihasilkan oleh beberapa model LM melalui survei pengguna guna menukar kualitas keluaran teks dari segi fungsionalitas dan kejelasan informasi bagi pengendara. Oke, dari penelitian ini, kajian pustaka itu yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Zhao dan teman-temannya, yang dimana dia itu meneliti RTDTR, yang dimana RTDTR itu menempati trade-off optimal speed akurasi melawan YOLO V8. Kemudian dari penelitian oleh Pradana, Hastanto, dan Wijayanto menemukan bahwa deep learning efektif untuk mengenali objek lalu lintas padat termasuk kendaraan dan pejalan kaki. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Huang dan teman-temannya yang dimana model yang mereka kembangkan yaitu Vision GPT memperlihatkan potensi interpretasi visual text untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada landasan teori. Untuk landasan teori pertama yaitu sistem bantuan navigasi cerdas yang dimana sistem bantuan navigasi cerdas ini adalah solusi AI yang melakukan deteksi objek real time dan pemrosesan bahasa alami untuk meningkatkan keselamatan pengemudi sebagai bagian dari Autonomous Driver Assist System atau yang bisa dikenal dengan ADAS. Kemudian sistem bantuan navigasi ini itu bertujuan untuk mendeteksi lampu lalu lintas secara real time dan kemudian menghasilkan instruksi kontekstual kepada pengemudi. Selanjutnya itu ilustrasi sistem rekomendasi yang dimana ketika pengendara mengemudi akan di capture into gambarnya, kemudian dideteksi oleh RTD-ETR yang selanjutnya akan didekode oleh RTD-ETR dengan disimpan dengan format JSON yang akan dimasukkan ke prompt LM yang nantinya akan diinferensi yang dimana contoh dari dari inferensi LM yaitu untuk menghindari tanda tidak boleh parkir, kemudian harus menjadi tempat parkir yang legal dan memenuhi persyaratan. Oke, selanjutnya yaitu arsitektur DTR, yang dimana arsitektur DTR ini dimulai dari backbone, yang dimana itu masuk ke efficient hybrid encoder, yang dimana efficient hybrid encoder ini merupakan arsitektur unik RTDTR, yang dimana itu menggabungkan arsitektur dari, menggabungkan
metode dari CNN, dan juga metode dari transformer. Yang dimana hasil dari efisien hybrid encoder ini kemudian dimasukkan ke dalam UQS, yaitu Use Certainly Minimal Query Selection, yang nantinya akan dimasukkan ke decoder dan head untuk diprediksi. Kemudian untuk akselerator large language model, yang dimana untuk akselerator ini yaitu berbasis transformer yang dimana itu dilatih dengan dataset ya dalam jumlah dan sangat besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami. Yang dimana tujuan dari akselerator transformer ini yaitu untuk mengendalikan CNN dan LLM untuk tugas pemrosesan urutan terutama pada NLP. Yang dimana hasil dari transformer ini ada dua metode, yaitu metode yang bisa dilihat pada gambar, yaitu pada gambar kiri itu merupakan encoder dan sebelah kanan yaitu decoder. Yang dimana pada LLM yang saya gunakan di penelitian ini semuanya itu berbasis decoder only, yang dimana untuk text generation saja. Oke, selanjutnya metode evaluasi model dari objek, yang dimana di sini saya menggunakan precision, recall, latency, MAP, yang dimana MAP itu ada turunannya AP dan AP ada turunannya yaitu recall. Sorry, perubahan recall. Kemudian untuk metode evaluasi LM, yang dimana metode evaluasi ini berdasarkan penelitian oleh Tillotson, Clark, dan Gao, yang dimana evaluasi berbasis manusia masih digunakan sebagai standar emas untuk menilai kualitas keluaran teks LM, terutama pada aspek kualitatif yang tidak tercakup oleh metrik otomatis. Yang dimana nilai kelayakan ini lahir dengan 5 aspek, yaitu relevansi, koherensi, kelengkapan, kepastian, dan spesialitas. Yang dimana rumus dari nilai kelayakan bisa dilihat pada hasil equation sebelah kanan, yaitu hasil rata-rata dari relevansi, koherensi, kelengkapan, kefasian, spesifitas di jumlah semua, kemudian dibagi oleh 5. Yang dimana arti dari 5 aspek tersebut, yaitu relevansi itu menilai seberapa sesuai isi teks dengan kondisi gambar atau situasi yang diberikan, koherensi mengukur apakah teks tersusun secara logis dan mudah dipahami. Yang ketiga itu kelengkapan, mengevaluasi apakah seluruh informasi penting sudah disampaikan dengan baik. Kemudian kefasihan berfokus pada kualitas tata bahasa dan kelancaran linguistik dari teks yang diasal. Yang terakhir spesialitas itu mengukur apakah teks memberikan informasi yang rinci dan spesifik, bukan pernyataan yang umum atau ambigu. Oke, selanjutnya pada metodologi dan perancangan. Yang dimana pada penelitian skripsi kali ini saya menggunakan metode non-implementatif analitik, yang dimana evaluasi model dari objek dilakukan dengan metode precision, recall, latensi, MAP 50, MAP 75, dan MAP 59. Yang dimana untuk evaluasi model akan dilakukan dengan metrik nilai kelayakan. Di sini proses dari perancangan saya, yang pertama itu di literatur, kemudian lanjut ke dalam pemilihan data, pemilihan model dari objek, yang dimana hasilnya itu mendapatkan model basic terbaik yang nantinya akan dimasukkan ke decoder, langsung ke inferensi LM. Setelah inferensial, hasilnya akan dievaluasi, kemudian dianalisa, dan selesai. Itu secara garis besarnya. Kemudian untuk pemilihan data, yang dimana di sini saya menggunakan dataset dari UMY yang dibuat pada tahun 2023, yang dilakukan dari Robovo, yaitu dataset revision in Indonesia yang terdapat 21 kelas. Yang dimana untuk pembagiannya yaitu pelatihan itu dan validasi itu totalnya sama, yaitu 1.468 gambar, dan untuk data uji itu sekitar 628 gambar. Kemudian di sini disebut data set. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, yaitu sampel gambar inti gambar dari yang ada di dataset Privacy in Indonesia. Yang dimana sebelah kanan itu merupakan diagram belakang untuk distribusi dataset, yang dimana bisa kita lihat di kelas pelatihan dan validasi pada lampu hijau dan juga lampu merah lebih tinggi dari rata-rata kelas lainnya, yaitu lebih dari 100 gambar. Dan bisa dikatakan dataset ini imbeles namun tidak parah. Oke, selanjutnya yaitu hasil, yang dimana hasil dari model deteksi objek, yang dimana partai DTR itu berhasil mengungguli, yaitu dengan precision 0,965, recall sekitar 0,93, MAP 0,957, MAP 75 0,902, MAP 50
sekitar 95, sekitar 0,812. Di sini ada kesalahan untuk pemblotan atau titik dalam metriknya, yang dimana untuk latensi terbaik itu ada di YOLO 11N. Dan untuk kita bandingkan dengan metrik YOLO 11X dan juga RTDX, bisa dikatakan itu YOLO 11 itu masih lebih cepat latensinya dibandingkan model RTDTL. Selanjutnya, tiga citra uji LM, yang dimana untuk input gambar A yaitu lampu merah, kemudian yang B itu dilarang parkir, yang ketiga yaitu C yaitu dilarang masuk. Dengan hasil inferensi pada model LM, yang dimana di sini saya inginkan model lama 3.2 Vision Intro karena dia itu merupakan model terbaik, yang dimana hasil dari inferensi input A yaitu silakan memperlambat kecepatan dan mematikan mesin sebelum masuk ke persimpangan. Setelah itu tunggu lampu lintas warna hijau sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian input B silakan mengganti arah dan mencari tempat parkir yang tersedia atau melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Tujuan selanjutnya pastikan untuk mengikuti peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya itu input yang pengemudi perlu memperlambat kendaraan, menghentikan mobil sebelum melewati rambu dilarang masuk. Pastikan untuk menggiri rambu dan menunggu instruksi dari petugas lalu lintas sebelum melanjutkan perjalanan. Oke, selanjutnya nilai kelayakan bisa kita lihat di sini alamat 3.211i Vision Intro itu berhasil mengungguli, namun di sini lama 3 cendol SPT itu di input C itu berhasil mengungguli di input C. Oke, selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Hasil dari kesimpulan dari penelitian saya kali ini yaitu konsep sistem bantuan navigasi cerdas berbasis IE itu berhasil dikembangkan dengan integrasikan LTDTR untuk deteksi rambu dan LM untuk mencegah interdeteksi. Kemudian model RTD-ETLX meraih precision 0,96, recall 0,934, MAP 0,957, MAP 75 0,902, dan MAP 5095 sekitar 0,872, dan latensi 3,33,54 jadi pada data uji. Namun di sini YOLO 11N itu berhasil unggul dengan nilai sekitar latensi 10 tik. Kemudian model lama 3.2 Vision Instruct unggul pada input A dan input B dengan skor kelayakan masing-masing 4,138 dan juga 4,194. Akan tetapi pada input C performa yang terbaik diraih oleh model lama 3 Cendol SVT dengan skor 4006 melampaui lama 3.2 11 Vision Instruct yang mendapat skor 3,794 pada pengujian yang sama. Kemudian sarannya yaitu pengujian sistem perlu dilakukan di lingkungan nyata, yang dimana di sini hanya konsep dan juga pada dasarnya gambar saja. Yang kedua itu integrasi output model-model seperti text UV dan head-up display. Yang ketiga perluasan deteksi objek ke, ke objek yang lain seperti berjalan kaki atau kendaraan, yang dimana di sini keterbatasannya hanya menggunakan dataset dengan 21 kelas. Yang terakhir yaitu pengembangan LM bahasa Indonesia khusus bidang ini perlu dilakukan untuk meningkatkan relevansi hasil. Selanjutnya yaitu ada demo, yang dimana ini pada deteksi objek, kemudian decoder, yang selanjutnya yaitu hasil dari inferensi LM. Oke, yang didapatkan ini hasil dari inferensi, yaitu pengemudi sebaiknya mengurangi kecepatan dan menginjak rem pelan untuk menurunkan kecepatan kendaraan dan lain-lain. Oke, ini terakhir dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.